Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya kita bisa melaksanakan diskusi kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk memaparkan materi dengan judul Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi dalam Berbangsa dan Bernegara oleh kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Fajri Paputungan, yang kedua Andini Putri Sani, lalu Anissa Antule, serta Alfia. Next. Baik, saya akan memaparkan materi kami, yaitu Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau sesuai Sila Persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Tetap menghormati sifat masing-masing seperti apa adanya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, saya akan melanjutkan Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai budaya bangsa karena sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai agama. Pancasila merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai. Asal mula Pancasila secara langsung. Menurut Notonegoro, perincian asal mula Pancasila secara langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, asal mula bahan atau kausa materialis, yaitu Pancasila dalam kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, asal mula bentuk atau kausa formalis, yaitu Pancasila yang diprakarsai Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila. Yang ketiga, asal mula karya atau kausa efisien, yaitu Pancasila oleh PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Setelah dilakukan pembahasan, baik dalam sidang BPUPKI maupun Panitia 9. Yang keempat, asal mula tujuan atau kausa finalis,
yaitu Pancasila oleh anggota BPU PKI dan Panitia 9 termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila setelah ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Lanjut. 2. Asal mula Pancasila secara tidak langsung. Asal mula Pancasila yang tidak langsung secara kausalitas yaitu asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Artinya nilai Pancasila sejak dahulu sudah terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Jadi, asal mula Pancasila secara tidak langsung adalah terdapat pada kepribadian bangsa dan dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu adanya nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hal ini sering disebut dengan kasus materialis nilai-nilai Pancasila. Ketiga, bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 asas. 3 asas Pancasila dalam Triprakara. 1. Pancasila asas kebudayaan. Yang kedua, Pancasila asas religius. Yang ketiga, Pancasila sebagai asas kenegaraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini Sani. Oke, saya akan melanjutkan materi. Next. C. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari. D. Pancasila sebagai filsafat negara. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafat Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Next. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi dan kedudukan sebagai buah dari pemikiran manusia. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani dan dari kata idea dan logos. Idea artinya mengetahui, pikiran, melihat dengan budi, sedangkan logos artinya gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri. Baik, saya akan melanjutkan. G. Pancasila sebagai asas persatuan dan keamanan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, adanya kesatuan asas kerohanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi adalah sangat penting dan bersifat sentral. Karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai.
maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi, maupun satu asas kerohanian. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian, bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia atau suku bangsa sebagai makhluk pribadi, dan dalam masalah ini bersifat biasa. Next. Next. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Pancasila membawa dalam dirinya sendiri kebangsaan Indonesia yang tidak hanya bernegara, melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Pancasila membawa dalam dirinya sendiri kebangsaan Indonesia yang tidak hanya bernegara, melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Dalam Pancasila kita menemukan kekayaan bangsa yang menopang seluruh perjuangan bahkan perjalanan bangsa Indonesia. Ketika mendengar nama Pancasila, maka dengan sendirinya orang akan mengenal bangsa Indonesia. Nilai bangsa yang terkandung dalam kelima sila Pancasila mewakili jati diri bangsa kita. Seluruh rakyat meyakini bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Next. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, kepada forum terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi, jika ada pertanyaan atau unek-unek yang ingin dikeluarkan, maka kami membuka wadah untuk mengutarakan pertanyaan Anda. Dibuka dengan 3 pertanyaan kepada seluruh penanya. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, izin moderator. Saya dulu. Izin moderator. Saya dulu. Moderator dia sudah banyak dari tadi kan bertanya, jadi saya diskusi diharapkan moderator dengan tertib. Moderator saya duluan moderator. Iya. Mohon moderator saya moderator. Mohon di-mute dulu. Saya menentukan dulu. Moderator saya host, jadi saya mau kasih keluar, kamu jadi bebas. Saya host. Astagfirullahaladzim. Baik, untuk giliran pertama saya berikan kepada Sutin Bobi. Kepada penanya dipersilakan. Oke, jadi saya sebagai penanya pertama. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan pertama, dia mulus, silent. Oke, jadi terkait dengan Pancasila dan ideologi negara itu, sepertinya kita ketahui ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai, yaitu antara nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, nilai instrumen yang nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, dan nilai praktis yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Jadi pertanyaan saya terkait dengan nilai dasar ini, contoh dari ketiga nilai dasar ini seperti apa dari pemateri? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada penanya. Pertanyaannya sangat bagus. Selanjutnya saya serahkan kepada Adri Nombi. Silakan. Izin bertanya. Oke.
Mbak Dian. Izin, moderator. Baik. Baik, penanya kedua saya silakan Adri Nombi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Sabar dulu, wabarakatuh. chatting. Saya sebagai penanya ingin menanyakan kepada kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, jelaskan arti penting pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Jelaskan arti penting pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, terima kasih kepada penanya kedua. Pertanyaannya sangat bagus. Saya ingatkan kembali kepada seluruh penanya, itu pertanyaannya diketik di kolom chat agar bisa dimengerti oleh pemateri. Terima kasih. Selanjutnya penanya ketiga saya berikan kepada Farhanggani. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator. Jadi di sini pertanyaan saya tidak banyak. Pertanyaannya saya terkait ideologi dan kedudukan Pancasila. Kenapa Pancasila itu tidak didasari dari ideologi atau disetarakan bersama ideologi-ideologi yang ada, misalnya ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ideologi kapitalisme. Kenapa tidak bersejajaran antara ideologi tersebut? Dan mengapa harus ada Pancasila? Sedangkan ideologi dari beberapa negara yang telah kita ketahui itu banyak ideologi yang berlaku. Mungkin itu dari saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas ketiga penanya yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya saya berikan waktu kepada pemateri agar kiranya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan yang berasal dari forum diskusi kali ini. Terima kasih.
Izin moderator. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kadri, yaitu jelaskan arti penting pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai pandangan hidup, jadi Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila didasarkan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dan Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Baik, itu jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri kepada forum, apakah ada sanggahan atau tambahan? Dipersilakan. Jika tidak ada sanggahan atau tambahan dari forum, saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah paham atau masih ada sanggahan? Oke, baik. Terima kasih, saya sudah paham. Baik, terima kasih. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan Gani, yaitu mengapa kedudukan Pancasila dengan ideologi tidak disamakan saja? Karena yang kita ketahui banyak sekali ideologi yang ada di dunia ini, kenapa harus Pancasila itu sendiri yang didasari? Pancasila adalah hasil kesepakatan nasional pada pendiri bangsa. Karena itu tidak boleh ada ideologi lain yang menggantikan. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh diganti dengan sistem yang lain, karena upaya penggantian tersebut berarti menyalahi kesepakatan nasional. Oleh sebab itu, untuk memahami Pancasila diperlukan pemahaman yang utuh sebagaimana dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri bangsa. Dengan pemahaman yang utuh seperti itu, berarti Pancasila tidak boleh didorong ke arah pemahaman yang menyimpang seperti sekularisme, liberalisme, atau komunisme. Mungkin cuma itu jawaban dari saya. Dan terima kasih. Terima kasih kembali pemateri, jawaban yang sangat mudah dimengerti. Namun jika ada kepada forum, jika ada tambahan atau sanggahan, saya persilakan. Baik, jika tidak ada interupsi dari forum, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham atau masih ada yang kurang dimengerti? Saya persilakan. Oke, baik. Jadi terima kasih kepada moderator. Dari saya juga ingin pertanyaan ingin sekali jelas banget. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin moderator. Ya, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mubadihu. Pertanyaannya, contoh dari nilai-nilai ideologi terbuka seperti apa? Yang pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
kelima hal ini Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, dan sasaran dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berikutnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Selanjutnya, kepada forum jika ada tambahan atau sanggahan, atau ada yang merasa kurang jelas dengan jawaban yang diberikan, dipersilakan. Oke, jika tidak ada interupsi, saya kembalikan kepada penanya. Apakah ada tambahan atau sanggahan? Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari pemateri terkait pertanyaan saya. Sudah sangat mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya kepada pemateri, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah. Oke, baik. Berhubung seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka diskusi kali ini saya cukupkan. Sebelumnya, saya persilakan kepada pemateri agar kiranya dapat menarik sebuah kesimpulan atas diskusi yang telah kita bahas kali ini. Terima kasih. DP slide putih, lebih kesimpulan. Siti. Oke, baik, saya akan menyimpulkan materi. Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh pemateri. Dengan diberikannya kesimpulan tersebut, lengkap sudah rentetan diskusi kita kali ini. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, diskusi malam ini sudah saya cukupkan, sudah selesai. Terima kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.